warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rovinda Khairani dari jurusan PGSD Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 856281886. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD pada modul 4 yaitu mekanika. Kegiatan praktikum 1 yaitu gaya dengan judul gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Gaya listrik statis. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu sisir plastik, potongan kertas kecil, dan rambut seseorang yang kering dan agak tebal. Langkah-langkah percobaan. Sisirlah rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Kemudian dekatkan sisir plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil. Di sini dapat kita lihat potongan kertas menempel pada sisir plastik. Kertas tertarik karena sisir menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Muatan pada listrik menginduksi muatan pada kertas sehingga terjadi gaya tarik listrik statis. Gaya magnet. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu magnet, jarum jahit, benang, solasi, baut, potongan plastik, dan potongan kertas. Langkah-langkah percobaan. Dekatkan magnet ke setiap bahan yang sudah kita susun. Pertama, ke jarum jahit. Dapat kita lihat jarum jahit tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu benang jahit. Benang jahit tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu solasi, di mana solasi juga tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu baut. Dapat kita lihat baut tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu potongan plastik. Potongan plastik tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu potongan kertas. Pada potongan kertas juga tidak tertarik oleh magnet. Berikutnya yaitu gaya gesek. Langkah-langkah percobaan. Posisikan ujung pulpen menyentuh permukaan kertas. Berikan gaya tekan lembut ke bawah pada pulpen. Tekanan ini membantu menstabilkan posisi ujung pena dan memastikan pasokan tinta mengalir dengan baik. Gerakan pulpen melintasi permukaan kertas sesuai bentuk tulisan yang diinginkan. Pada ujung logam pulpen dan tekstur serat kertas menciptakan gaya gesek kinestis. Saat kita menggerakkan pulpen, gesekan tersebut memutar bola kecil pada pulpen atau mengalirkan tinta. Gaya pegas. Pertama, kita gantungkan karet ke statif. Di sini saya menggunakan tripod sebagai statif. Lalu gantungkan sebuah beban dengan berat 20 gram. Kemudian kita tarik beban ke bawah lalu dilepaskan. Ketika beban ditarik ke bawah, karet gelang memberikan gaya pemulih yang arahnya ke atas. Gaya ini muncul karena elastis karet. Gaya berat. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu penggaris, 5 beban dengan ukuran berbeda, karet gelang, dan statif. Di sini saya menggunakan tripod sebagai statif. Langkah-langkah percobaan. Gantungkan karet gelang pada ujung tripod. Lalu kita ukur panjang karet gelang. Gantungkan beban yang berukuran 50 gram. Lalu kita ukur panjang karet setelah digantung beban 50 gram. Panjang karet tersebut adalah 9 cm. Selanjutnya, kita gantung beban yang berukuran 100 gram. Lalu kita ukur lagi panjang karet setelah kita gantungkan beban 100 gram. Panjang karet tersebut adalah 11 cm. Selanjutnya, kita tambah beban hingga menjadi 150 gram. Lalu kita ukur lagi panjang karet setelah kita gantungkan beban 150 gram. Panjang karet tersebut adalah 14 cm. Selanjutnya kita tambah beban yang keempat hingga menjadi 200 gram. Lalu kita ukur lagi panjang karet setelah kita gantungkan beban 200 gram. Panjang karet tersebut adalah 25 cm. Yang terakhir kita tambahkan beban menjadi 250 gram.
Lalu kita ukur panjang karet setelah kita gantungkan beban 250 gram. Panjang karet tersebut adalah 30 cm. Panjang gelang karet bertambah karena semakin besar massa beban, maka semakin besar gaya berat yang bekerja. Gaya yang lebih besar menyebabkan tarikan pada karet gelang sehingga panjangnya bertambah. Selanjutnya, perpaduan gaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu karet gelang dan sebuah benda. Langkah-langkah percobaan. Letakkan benda di atas meja, lalu kita hubungkan karet gelang pada benda tersebut. Apabila dua gaya telah bekerja pada benda, namun benda tetap diam, maka resultan dua gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Hal ini terjadi karena dua gaya bekerja saling berlawanan arah, sehingga benda berada dalam keadaan seimbang. Kesimpulan, dari kegiatan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa setiap gaya memiliki ciri khas. Satu, yaitu gaya listrik statis dapat menarik benda ringan, gaya magnet hanya menarik logam dan besi, gaya gesek menahan gerak benda, gaya pegas memberikan gaya pemulih, gaya berat tergantung massa, dan perpaduan gaya menentukan resultan gaya. Semua percobaan menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi gerak benda.